kinerja di SMK Negeri 1 Arosbaya. Saya adalah mahasiswa PPG Angkatan ketiga dalam jabatan tahun 2023 di LPTK Universitas Negeri Surabaya. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMK Negeri 1 Arosbaya dengan materi perbandingan trigonometri sudut istimewa dengan model pembelajaran kooperatif People Learning Team Game Turnamen. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dipimpin berdua dulu. Siap, Bro. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Baca doa mulai. Selesai. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya, apa ada yang tidak masuk? Ada. Ibu absen dulu ya. Aka, Aulia Ramadhani, Bunga, Eka, Ika Farida, Imarok, Layatul Kurnia, Mise, Novia, Nur Anifa, Nur Lailatul Qomaria, Raden Miftahul Jannah, Rahayu, Safina, Vanessa, Sumida, Zahra. Jadi yang tidak masuk hari ini 3 orang ya, Novia, Fasila, dan Rahayu. Baik, sebelum masuk ke materi selanjutnya, kemarin Ibu sudah menjelaskan yaitu tentang perbandingan trigonometri sudut siku-siku. Apa ada yang masih ingat? Segitiga siku-siku itu ada berapa sisi dan berapa sudut? Ya, ada 3 sisi dan 3 sudut. Jadi dalam segitiga siku-siku sama sisi atau sama kaki itu sama ya, ada 3 sisi dan 3 sudut. Nah, Ibu akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu tentang perbandingan trigonometri segitiga siku-siku tentang sudut istimewa. Tujuan dari pembelajaran yaitu siswa mampu menentukan perbandingan trigonometri sudut istimewa. Selanjutnya, siswa mampu menentukan nilai perbandingan trigonometri sudut istimewa. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan sedikit materi yaitu perbandingan trigonometri sudut istimewa. Nah, perhatikan di layar itu sudah ada yaitu kegiatan menentukan perbandingan trigonometri segitiga siku-siku sudut istimewa. Perhatikan segitiga sama sisi ABC ya. Dengan panjang sisi 2 satuan. Karena segitiga sama sisi, maka ketiga sisinya sama, yaitu berapa kalau segitiga sama sisi? 60. Nah, itu sudah ada gambarnya. Nah, di situ ini ada sudut 60 ya. Dari salah satu titik sudut misalkan di titik C. Mana titik C? Di atas ya. Nah, garis tegak lurus dengan CD. Nah, perhatikan. Nah, jadi ini garis tegak lurus dengan CD. Ke sisi AB, karena segitiga sama sisi, maka CD merupakan garis tinggi. Jadi CD itu bisa dikatakan dengan tinggi pada segitiga. Terus selanjutnya, ketika menentukan nilai perbandingan trigonometri untuk sudut berapa ini 30 dan 60 pada segitiga sama sisi di atas, maka apa? Maka kita akan memakai segitiga yang sebelah kanan, maksudnya yang ini. Maksudnya sebelah kanan ini. Apa ini? BCD. Jadi dia dipakai ya. Selanjutnya, nah di sini ada. Nah itu sudah dikeluarkan, maksudnya segitiga
Jadi kita keluarkan yaitu segitiga BCD. Di situ ada berapa sudutnya? 30 dan 60. Nah, untuk menentukan sisi atau sudut itu kita menggunakan rumus apa di bawahnya itu? Rumus Pitagoras. Jadi di situ sudah ada yang rumus Pitagoras. Mencari rumus Pitagoras gimana? CD sama dengan akar BC dikurangi Ibu perpisah dulu. Ya kan? Ya, jadi untuk menentukan rumus Pitagoras kita mencari apa? CD sama dengan akar dari BC kuadrat dikurangi BD kuadrat. Jadi hasilnya berapa? Karena tadi sudah ditentukan nilainya yaitu 2 dan 1 ya. Jadi 2 pangkat 2 berapa? 4. Terus 1 tetap ya. Jadi berapa hasil dari CD-nya? Yaitu 4 dikurangi 1 yaitu berapa? 3. Jadi CD-nya maksudnya di sini adalah akar 3. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Dari menentukan nilai apa? Rumus Pitagoras. Coba diperhatikan dulu. Jadi garis CD tadi itu apa? Tinggi ya, tinggi dari segi 3. Tinggi dari segi 3. Nah, jadi CD-nya. Nah, di sini sudah ketemu yaitu garis miringnya, sisi miringnya yaitu 2, sedangkan sisi sampingnya adalah 1. Nah, setelah menentukan rumus Pitagoras, maka CD sama dengan akar 2 kuadrat dikurangi 1 kuadrat hasilnya 3. Bisa? Ada yang mau ditanyakan untuk menentukan Pitagoras? Saya. Nah, di sini juga ada sudut 30. Nilai perbandingan trigonometri sudut 30. Sin 30. Sin 30 berapa? BD per BC. Nah, tadi BD per BC-nya jadi A, B, C, D ya. Sini sudutnya 30 dan 60. Nah, kalau menentukan sin 30 berarti BD per BC. Berapa hasilnya? Setengah, ya. Terus tan 30 BD per CD. Nah, di sini berapa? Setengah apa? 3. Dan cos 30. Sek, cosek dan cos. Cos 30 derajat berapa di situ? CD per CD. Akar 3 per 1 hasilnya adalah akar 3. Itu adalah sudut 30. Sekarang sudut 60. Sudut 60 di situ sin 60 berapa? Lihat sini. Sudut 60 CD per BC. Nah, jadi berapa? Akar 3 per 2 ya. Akar 2 per 3 itu sama dengan setengah akar 3. Terus kalau cos 60 BD per BC sama dengan berapa? Setengah, berarti sama dengan yang tadi sin 30 ya. Dan seterusnya.
Nah, di sini juga ada sin. Nah, trigonometri sudut 45. Untuk menentukan perbandingan nilai trigonometri pada sudut 45, perhatikan gambar segitiga PQR. PQR merupakan sudut apa? Merupakan segitiga siku-siku sama kaki dengan panjang PQ sama dengan QR. Ya, QR di sini sama dengan 1. Maka panjang PR dapat ditentukan menggunakan rumus apa tadi? Pythagoras. Nah, gimana rumus Pythagoras? P apa itu? PR sama dengan akar dari jadi PR sama dengan akar dari PQ tambah PR kuadrat. Nah, PQ-nya berapa? 1 dan PR-nya juga 1, maka hasilnya adalah akar 2. Selanjutnya yaitu, nah di sini secara lengkap ya, ini ada nih ya, ini ada nilai perbandingan trigonometri sudut istimewa di kuadran 1. Nah, di kuadran 1 ini masih ya. Jadi berapa? Sin 0 sama dengan 0. Sin 30 setengah. Sin 45 setengah akar 2. Sin 60 dan seterusnya ya. Dari sini apa ada yang mau ditanyakan? Kalau ingin cara satu gimana? Ya, ini di kuadran 1. Jadi kita mencarinya itu melalui segitiga ya. Nah, jadi di sini kita menentukannya itu dari segitiga sama sisi. Dari segitiga sama sisi kita bisa menentukan nilai sin, cos, dan tan. Nah, apakah ada di antara kalian yang bisa biasanya pakai aplikasi itu pakai apa? Menghitung jari ya? Mungkin ada yang bisa pakai menghitung jari, jadi nilainya berapa gitu. Nah, di sini Ibu akan menampilkan atau menayangkan video yaitu secara singkat untuk menentukan nilai sin, cos, dan tan. Nah, video cara jadi di sini kita akan ngajarin ya menggunakan jari-jari kalian dalam menghitung nilai sudut-sudut trigonometri. Yang pertama harus kalian ingat adalah nilai-nilai dari setiap jari-jari kalian ini. Pertama itu ada jempol. Jempol itu nilainya 0. Oke, nilainya selalu 0 ya. Jempol 0. Kemudian lanjut setengah. Setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Oke ya, jempol mulai 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Nah itu adalah nilai dari sin sama cos. Jadi ingat ya, dari jempol sampai ke kelingking, itulah nilai-nilainya. Oke. Nah jadi mulai dari sudut-sudut trigonometri yang sampai 90 itu dulu ya. Betul Pak, on 30, 45, 60, 90. Nah itu urutannya kan sudut-sudut istimewa. Nah jadi coba kalau untuk menilai dari sin ya 1. Nanti kalau nilai sudutnya bergantung pada sin atau cos gitu ya. Kalau sin itu dimulai dari sini sudutnya dari jempol, tapi kalau misalnya cos dimulai dari kelingkingnya. Oke, kita mulai ya. Misalnya nih, misalnya sin 30. Sin 30. Oke, sin itu dimulai dari jempol 0, 30. Nah, di jari telunjuk nilai berapa tadi? Adalah setengah. Iya, berarti sin 30 adalah setengah.
Mudah kan? Oke, lanjut coba ya. Sin 60. Sin 60, sin itu mulai dari jempol. Sin 60, 0, 30, 45, 60. 60 itu dibaris. Nilainya berapa? Setengah akar 3. Udah kan? Iya. Kalau sin 0 dari sini itu 0. Sin 90, clicking. Berapa nilainya? 1. Iya, mudah banget kan? Oke, kita coba yang cos. Cos 45. Cos 45, cos itu dimulai dari clicking surutnya 0, 30, 45. Yang 45 itu dicari tengah, nilai berapa? Setengah akar 2. Udah, coba lagi. Cos 90. Cos 90 itu ini kan 0. Kalau cos itu 0, 30, 45, 60, 90. Nah, cos 90 nilainya adalah 0. Karena jempol nilainya 0. Oke kan? Mudah kali. Oke, seperti itu ya. Nah, kalau untuk tan, kita lanjut ya. Untuk tan ya. Nah, untuk tangen dia berbeda sendiri nilainya, nggak hampir sama dengan sin sama cos. Kalau tangen itu dari jempol, sudutnya juga dari jempol untuk tangen. Nah, nilai dulu. Untuk jempol itu adalah 0, kemudian 3 1 3 tak terhingga. Ya, gitu. Sudutnya dari sini juga 0, 30, 45, 60, 90. Oke, kita coba ya. Tan 60 di sini nilainya per 3. Terakhir, tan 90 nilainya adalah tak terhingga di kelingking. Oke, seperti itu. Udah, kalian sudah mahir loh. Dengan menggunakan jari-jari ini, kalian sudah bisa mahir suruh-suruh istimewa sampai 0 sampai 90 derajat. Hebat. Oke, kita next step ya. Nah, selanjutnya itu sama aja. Kita hanya menggunakan 5 jari yang tadi ini dari 0 sampai 90. Kalian bisa menghitung untuk yang lebih besar dari 90 derajat. Bagaimana caranya? Oke, coba kita lihat di sini. Nah, lihat, ada satu lingkaran penuh ya. Di satu lingkaran penuh itu terdapat 4 kuadran, yaitu kuadran yang pertama, kuadran kedua, kuadran ketiga, dan keempat. Nah, kuadran 1 itu dimulai dari sudut 0 sampai 90 derajat, sedangkan di kuadran kedua adalah dimulai dari 90 sampai 180, dan di kuadran ketiga itu dimulai dari 180 sampai 270, kemudian yang keempat yaitu 270 sampai 360 derajat. Seperti itu. Nah, cara cepat mengingatnya ya, cara cepat mengingatnya, sudut 0 sampai 90 derajat kan positif semua tuh nilainya, karena di kuadran pertama itu semuanya positif gitu ya. Coba lihat, untuk pada pertama itu semuanya positif, tapi kalau di kuadran kedua itu hanya sin aja yang positif, kemudian kuadran ketiga hanya tangen aja yang positif, dan terakhir di kuadran keempat itu cos aja yang positif. Seperti itu. Jadi yang selain itu negatif. Jadi kita langsung aja nanti kita bahas biar nanti di contoh soalnya nanti. Nah, jadi ada cara cepat untuk mengingat ini semua. Mengingat dari kuadran dalam sudut-sudut geometri, yaitu all sin touches ya, all sin touches. Jadi semua di kuadran pertama, kemudian kedua sin, tan, baru cos. Oke, semua all sin, tan, cos. Oke, nah jadi untuk soal-soal yang lebih besar dari 90 derajat ada cara cepat dibuat gini ya. Kita cuma ngambil sudut-sudut istimewa dari 0 sampai 90 derajat aja. Nah, caranya kalau di kuadran kedua kalian itu hanya mengkurangkan, yaitu 180 dikurang alfa. Nah, kuadran ketiga yaitu 180 alfa. Kemudian untuk kuadran keempat yaitu 360 dikurang alfa. Itu caranya. Ada 3. Untuk kuadran kedua 3, 4. Kuadran 1 kan dari semuanya. Kuadran kedua 180 dikurang alfa, kuadran ketiga 180 ditambah alfa, dan kuadran keempat 360 dikurang alfa. Udah itu aja. Kalau saya apa-apa yang rumus ini, nah ini udah ada sih dalam geometri itu nggak usah. Kita cuma butuh itu 3 aja. Oke.
Oke, langsung kita ke contoh soalnya. Nah, jadi contoh soal yang pertama yaitu sin 180. Nah, coba lihat. Dari sin 180 itu segaris sama apa? Segaris sama 0 kan? Berarti sin 180 itu sama dengan sin 0. Sin 0 nilainya berapa tadi? Dimulai dari mana? Sini kan kalau sin 0. Nilainya adalah 0. Udah. Coba yang kedua ya. Tan 270. Kita lihat di kuadrannya. 270 itu di kuadran berapa? Kuadran ketiga. Maka sebelas sama 90. 90 berarti tan 270 itu sama dengan tan 90. Berapa nilainya? Adalah tak kering. Tak kering dari mana yang kata itu dari sini. 90 itu di kelinting, nilainya adalah tak kering dia. Gampang kan? Ini gampang banget. Oke, kita masuk contoh yang ketiga, yaitu sin 120. Coba kita lihat di sini. Sin 120 itu di kuadran keberapa? Kuadran kedua kan? Nah, kuadran kedua apa tadi cara cepatnya? Yaitu 180 dikurang alfa. Udah. Berarti kita bikin sin 180 dikurangkan berapa? Sin 120 dikurangkan 60. Iya, berarti sin 120 sama dengan sin 60. Nah, sin 60 nilainya berapa? Coba kita lihat dari kita. Dari kalau sin itu dari jempol. 60 itu mana? 30 kali 60 dari manis. Nilainya adalah setengah akar 3. Iya, setengah akar 3. Nah, coba kita lihat untuk positif dan negatifnya. Kita lihat juga sudutnya ya. Setelah itu 120. Dia berada di kuadran 2. Kuadran 2 itu yang positif itu sin, yang lainnya negatif. Nah, nanti dia tetap positif nilainya. Berarti sin 120 itu sama dengan setengah akar 3. Seperti itu ya. Atau yang keempat, cos 150 ya. Cos 150. Coba kita lihat sudutnya. Sudut 150 itu pada kuadran berapa ya? Kuadran kedua juga ya. Kuadran kedua, cara cepatnya apa? Itu 180 dikurang alfa. Yuk, berarti cos 150 itu sama dengan cos 180 dikurangkan berapa dia dari hasilnya 150, yaitu dikurang 30 ya kan? Berarti cos 180 dikurangkan 30 sama aja dengan cos 30. Cos 30 nilainya berapa? Oke, jadi lagi ya. Cos itu dimulai dari mana? Dari kelingking. Kita butuhkan adalah sudut 30 biar kita mulai. Ini sudutnya 0, 30. Oke, berarti di jari manis nilainya berapa? Setengah akar 3. Oke, setengah akar 3. Nah, berarti nilai dari cos 150 adalah setengah akar 3. Nah, kita lihat juga, kita cek positif atau negatif. Nah, cos 150 dia di kuadran kedua. Di kuadran kedua itu hanya sin aja yang positif, yang lainnya negatif. Berarti di situ apa dong? Cos 150 itu bernilai negatif. Oke, berarti cos 150 hasilnya adalah min akar 3. Seperti itu. Lanjut, sin 225. Oke, 225. Kita lihat sudut 225. Pada kuadran berapa dia? Kuadran yang ketiga, kan? Karena sudutnya di antara 180 sampai 270. Nah, kita sedikit berarti apa yang sangat cepat tadi? Yaitu 180 tambah alfa. Nah, yuk kita masukkan. Berarti sin 225 sama dengan sin 180 ditambahkan berapa dia? 45. Nah, sin 45 berapa nilainya? Pakai lagi jari kalian. Nah, kita mulai. Kalau sin dari sini 0, 30, 45. Berarti nilainya berapa kalau di tengah-tengah? Setengah akar 2. Iya, setengah akar 2. Berarti sin 225 adalah setengah akar 2. Positif atau negatif?
Ayo, udah ada yang bisa nebak positif atau negatif? 225 nilainya adalah negatif. Oke, berarti hasilnya berapa? 925 sama dengan min setengah akar 2. Seperti itu. Lanjut, soal yang ketujuh yaitu cos 300. Ya, cos 300. Kita selidiki sebutnya. 300 pada produk berapa? Keempat. Nah, keempat. Apa cara cepatnya? Yaitu 360 dikurang 4. Nah, langsung aja yuk. Berarti kalau 360 dikurang berapa nih hasil 300? Dikurangkan 60 kan? Berarti sama aja dengan cos 60 ya. Nah, cos 60 berapa nilainya? Oke, jari-jari kalian. Iya, cos 60, cos dimulai dari kelingking. 60 itu letaknya di mana? Ayo, letaknya di jari manis ya. 0, 30, 45, 60. Nah, jari kelingking nilainya apa? Dia setengah, berarti cos 60 adalah setengah. Nah, kita selidiki positif atau negatif. Coba kita lihat. Cos 300 itu di kuadran keempat kan? Nah, kuadran keempat hanya apa aja? Baik, dari apa yang sudah ditayangkan tadi yaitu video tentang sudut istimewa, kita bisa menentukan nilai apa? Sin, cos, tan. Ya, kalau sin di mana? Nol. Nilainya berapa? Nol. Nah, di sini nol, sin nol nilainya nol. Terus sin 30 nilainya sama, sin 45 2. Terus 60 derajat 1. Itu kalau sin ya. Kalau cos di kelingking berapa? Cos nol setengah ya kan 30 setengah terus setengah kan 2 1. Kalau tan tadi gimana? Tan nol berapa? Tan 30 berapa? Setengah, terus tan 45 1, 60 setengah kan? 2, terus 90 tak 3. Jadi dari yang video itu tayangkan juga ada yang menjelaskan itu apa masih kurang jelas atau gimana, atau ada yang mau ditanyakan silakan. Ada yang mau ditanyakan? Berarti sudah bisa ya. Jadi silakan kalian bentuk kelompok. Ya, silakan dibuat kelompok. Kita rapatkan. Dibuat kelompok. Dibuat kelompok. Tiga kelompok, tiga. Ya. Nah, sudah kelompok. Perhatikan. Jadi kelompok di sini ibu akan memulai yaitu game turnamen di mana di dalam kartu ini sudah ada
sudah ada soal masing-masing kalian tinggal menjawab. Kalau sudah terjawab maka kalian tempel ke box 1, 2 dan seterusnya ya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Bisa langsung dimulai ya guysnya ya. Ya. Jadi silakan masing-masing kelompok untuk mengambil kartu yang sudah ada di depan. Ya, silakan dari kelompok 1 dulu. Kelompok 1, 2 dan 3 ya. Enggak? Silakan ditempel. Sesuaikan dengan apa nilai yang sudah ada ya. Nilainya berapa? Silakan ditempel. Ditempel. Sudah? Ditempel sesuaikan dengan nilainya. Kok masih ada yang kurang? Nah, setelah ini ada kartu hijau. Kalian ambil dan jawab di bangkunya masing-masing dulu. Setelah itu baru ditempel di ya. Jadi di sini ada 2 kartu hijau dan kartu putih. Ya. Jadi silakan diambil kartu hijaunya, kerjakan di mejanya masing-masing. Ya, dikerjakan di situ. Silakan didiskusikan dengan gurunya. Didiskusikan dengan gurunya. Didiskusikan dulu dengan gurunya. Nah, kalau sudah, silakan masing-masing kelompok untuk menempel di depan sesuai dengan kelompok masing-masing. Disesuaikan aja kalau yang sudah banyak. Sudah dijelaskan? Baik. Oke, dari apa yang sudah kalian kerjakan dan sudah ditempelkan di papan di sini nilainya ada 400, 200,
250 dan ya. Mari. Silakan untuk memberikan aplaus untuk semua kelompok. Ya, dari apa yang sudah Ibu jelaskan tadi, terus dari tayangan video. Nah, kalian di sini sudah sangat paham sekali ya. Lihat dari hasil kerja kelompoknya kalian itu nilainya sudah bagus ya. Nah, tadi untuk menentukan nilai SIM pos data kita tinggal menggunakan jari ya. Jadi kita menghafalnya ini sudah di luar kepala. Kenapa? Karena sudah sekali ya. Kalau di Jepang berapa tadi? SIM 0 ya. SIM 30, 45, 60 dan 9-nya betul. Ya, kalau pos kebalikannya dari kelingking, maka 0, 30, 45, 60 dan 9. Nah, dari sini kalian sudah bisa menentukan nilai SIM pos data sesuai dengan yang sudah disampaikan. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Ya. Baik. Kalau memang sudah tidak ada, Ibu akan memberikan penghargaan pada masing-masing kelompok, di mana kelompok yang terbaik dalam mengerjakan itu didapatkan oleh kelompok 3. Kelompok terbaik kedua yaitu kelompok 1. Ini sebelumnya karena kalian sudah sangat paham sekali ya dalam materi trigonometri penentukan sudut istimewa. Di sini Ibu ada gambar evaluasi untuk dikerjakan di ya. Ini ada lembar evaluasi. Ya, jadi ini silakan kalian kerjakan di rumah. Sudah 48 menit. Ada yang belum dapat? Dapat semua? Ya sudah. Nah, kalian ingat ya, cara mengerjakannya itu silakan dilihat dulu nilainya, terus setelah itu kalian jangan lupa untuk menentukan nilai SIM pos data ya seperti tadi di situ, tapi ada soal cerita yang harus kalian selesaikan. Nah, silakan dikerjakan di rumah sesuai dengan ketentuan yang sudah. Jangan lupa selain mengerjakan tugas yang sudah Ibu kasih, kalian juga belajar materi yang akan dibahas selanjutnya. Nah, tadi sudah ada ya sekilas yaitu tentang kuadran. Nah, kalian bisa belajar kuadran, trigonometri, terus segitiga siku-siku selanjutnya. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Kalau tidak ada, bisa dirapikan. Jangan lupa itu dikerjakan di rumah bukan di sini. Nanti ya Ibu, aku dikumpulkan. Dan juga persiapan untuk materi selanjutnya. Ya, silakan dipelajari. Jadi tentang kuadran itu ada kuadran 1, 2, dan 3. Sudah?
Ada yang mau disampaikan atau mau ditanyakan? Nggak ada? Kalau sudah nggak ada, silakan ditutup untuk berdoa. Siap gerak. Sebelum pulang, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Baca doa mulai. Selesai. Ya, diakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video uji kinerja yang sudah saya lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.